Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Dining Tias dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu dan Budaya Jawa mengenai Perjanjian Giyanti dan Terbelahnya Jawa. Langsung saja, Perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa yang cukup besar. Perjanjian ini terbentuk sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Njanti, tepatnya di Dukuh Kerten, Njanti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian ini dibentuk untuk meredam api konflik pasca perpindahan Keraton Kartosuro dipindah ke Surakarta. Namun, api dari geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Saat itu Mangkubumi membantu Pakubuwono III dalam meredamkan konflik dan mendapat hadiah, yaitu sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan terkait sebidang tanah tersebut kepada Baron Inhofe. Akhirnya, Gubernur Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II bahwa ia akan meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya diberi sangu 3.000 real, ini untuk jatah makan anak-anak buahmu, silahkan pergi. Kemudian malam hari, Mangkubumi pun pergi meninggalkan Mataram. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Hartig mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Kemudian Hartig melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartig bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa wilayah Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Akhirnya, perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, yang sering dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadikan Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Dari sejarah singkat perjanjian Giyanti tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang mengenai perjanjian Giyanti adalah yang pertama, adanya api konflik peristiwa geger pecinan. Yang kedua, perpindahan ke Keraton Kartosuro ke wilayah Surakarta. Yang ketiga, adanya interferensi yang dilakukan oleh VOC. Yang keempat, adanya perjanjian terselubung yang dilakukan oleh Mangkubumi dengan VOC. Yang kelima,
Pakubuwono III menyetujui hasil kesepakatan yang dibuat VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Dan yang terakhir, terjadinya kesepakatan politik antara VOC dengan Pakubuwono III dengan Mangkubumi. Dalam pasca perjanjian Giyanti, yaitu muncul perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said juga menuntut sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Selain itu, tahun 1756, ia juga hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. Dari latar belakang tersebut, muncullah dampak yang paling utama dari perjanjian Giyanti ini, yakni wilayah Mataram terbagi menjadi dua. Yang pertama, wilayah di sebelah timur yang dikuasai oleh Pakubuwono III yang berkedudukan di Surakarta. Yang kedua, wilayah di sebelah barat yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.